Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Ikhwati wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang kelima ini di dalam kegiatan daurah Mahat Ilmi Al-Ukhuwah Sukoharjo. Kita akan menyelesaikan pembahasan di kitab Mukhtasar Khilyah Thalibul Ilmi, yang mana tentunya antum sudah sama-sama mengetahui setelah beberapa hari bersama asatidzah kita membahas beberapa maklumat penting seputar adab-adab di dalam menuntut ilmu, menunjukkan bahwa betapa mulianya ilmu agama ini dan orang-orang yang dianugerahi ilmu tersebut. Dan sesuatu itu sebagaimana kita ketahui menjadi berharga atau bernilai itu karena adanya dua hal. Pertama, besarnya manfaat. Yang kedua, besarnya bahaya manakala sesuatu itu tidak ada. Sesuatu itu terkadang manfaatnya banyak, tapi kalau enggak punya enggak masalah, maka itu juga kurang berharga. Maka sesuatu itu akan menjadi bernilai dan sangat berharga ketika ada dua hal itu: besarnya manfaat dan besarnya madarat yang ditimbulkan ketika sesuatu itu tidak ada. Contohnya apa? Nikmat sehat. Sehat berharga enggak? Berharga kan? Kenapa? Betapa besar manfaat yang kita rasakan ketika badan kita sehat. Dengan badan sehat, makan ala kadarnya terasa nikmat, ya kan? Dengan badan sehat kita bisa merasakan kesenangan-kesenangan dunia ini, dan kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Dan manakala kesehatan ini hilang, maka bahayanya juga ataupun madaratnya juga kita rasakan. Maka dari sini kita tahu betapa besar nilai kesehatan. Ya. Uang, duit. Berharga enggak duit itu? Berharga. Berharga karena apa? Manfaatnya banyak. Ya enggak? Nah, manfaatnya banyak. Dan sangat berbahaya kalau sampai enggak punya sama sekali, ya. Termasuk ilmu ikhwah. Ilmu ini dia sangat mulia, bahkan paling mulia karena apa? Besarnya manfaat yang kita akan peroleh dan besarnya madarat pula kalau kita sampai tidak tahu atau berada di dalam kejahilan. Besaran manfaat, Allah di sana sudah menyiapkan apa? Surganya. Besarnya madarat, Allah di sana menyiapkan neraka dengan segala adab dan siksanya. Maka dari situ nampak sekali mulianya ilmu agama. Sehingga saking mulianya sesuatu yang mulia itu tidak akan diperoleh kecuali dengan cara-cara yang mulia yang disebut dengan apa? Adab.
Maka di dalam kitab Mukhtasar ini walhamdulillah kita sudah menyelesaikan 6 pasal. Dari berapa pasal? 7. Berarti kita masih menyisakan 1 pasal. 5,5. Kenapa? Ya kemarin masalahnya Ustaz Abdurrahim sudah pasal ke-6 selesai sudah. Berarti hari ini pasal ke-7. Masa balik lagi? Ya mudah-mudahan nanti bisa selesai. Ya. Kan 5,5, nanti tambah setengah berarti 6. Mudah-mudahan nanti bisa selesai kan, berarti nanti ya 6,5. Lumayan. Pasal pertama apa? Siapa yang lupa? Gak ada loh? Alhamdulillah ingat semua. Gak ada yang lupa toh? Alhamdulillah gak ada yang jawab, berarti kan ingat semua. Pasal pertama tentang adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Adab kedua, Mas Arif. Masuk lupa. Adabu atau kaifiyatu tolab wal talaki. Tata cara menuntut ilmu dan talaki, mengambil ilmu kepada seorang guru. Yang ketiga, adab penuntut ilmu terhadap gurunya. Ya, kalau di Arab namanya syekhnya, kalau di sini ustadznya atau gurunya. Yang keempat, apa Pak Marhib? Yang keempat, adabu az-zamalah, adab sesama teman penuntut ilmu. Yang kelima, ini bahas judulnya, belum rinciannya itu kan. Nek judulnya lali mengenai isinya. Yang kelima, adab penuntut ilmu fi hayatihi al-ilmiyah. Jadi adab seputar kehidupan penuntut ilmu di dalam kegiatannya menuntut ilmu. Yang keenam, at-tahalli bil amal. Ya, perhiasan menuntut ilmu dengan mengamalkannya. Ya, ya, dengan mengamalkannya. Nah, ini yang ketujuh sekarang al-mahadhiru. Al-mahadhir. Hal-hal yang mesti diwaspadai. Kalau yang 1 sampai 6 ini hal-hal yang harus dilakukan. Ya. Sebagaimana kita maklumi ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, bahwa baiknya sesuatu itu manakala terkumpul 2 hal juga. Apa itu? Ini beda. Baiknya sesuatu, tadi kan mulia dan berharganya sesuatu. Ya toh? Nah, sekarang baiknya sesuatu itu manakala terkumpul 2 hal. 1, adanya faktor-faktor pendukung. Yang kedua, hilangnya penghalang-penghalang atau sesuatu yang merusak. Jadi apa saja itu? Apa saja itu akan menjadi baik kalau 2 hal ini ada. Faktor-faktor yang menjadikan baik terwujud dan hal-hal yang merusak kebaikan itu hilang. Maka terkadang seseorang itu tidak menjadi baik itu bukan karena apa? Tabiatnya sebenarnya jelek, bukan. Tapi kadang-kadang karena apa? Nah, banyak penghalang yang menghalangi untuk mewujudkan kebaikan tersebut. Maka contohnya menuntut ilmu.
Seseorang itu akan baik dan sukses dalam menuntut ilmu manakala paket adab-adab yang sudah kita pelajari itu kita laksanakan. Apa itu cukup? Tidak, kita harus meninggalkan hal-hal yang merusak. Terkadang kita itu hidup di lingkungan yang faktor-faktor pendukungnya itu banyak, ya kan? Faktor-faktor pendukungnya banyak, tetapi masih kalah banyak dengan apa? Faktor-faktor penghalangnya. Jadi ya semangat tenan. Jadi ya tahu kalau berilmu itu baik, ya kan? Menuntut jalan ke surga. Sebenarnya tahu kalau kita bisa menguasai bahasa Arab, baca kitab itu masya Allah faedahnya besar. Bisa langsung memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar melalui sumber bahasa yang benar. Ning, kita dihadapkan pada kenyataan gitu kan. Ya, kesibukan pekerjaan, ya kan. Kemudian juga kita baru murojaah. Anaknya rewel, belum anaknya mertua juga ikut rewel, ya kan? Ini namanya apa? Nah, mawani namanya, ya kan? Penghalang dalam menuntut ilmu. Artinya segala sesuatu ini betul-betul harus ya, kita perjuangkan, ya. Makanya keberhasilan seorang menuntut ilmu itu tidak bisa dilihat dari apa? Dari hasil yang diraih, tidak bisa. Jadi keberhasilan seorang menuntut ilmu itu bukan terletak dari banyaknya capaian yang sudah diraih, tetapi sejauh mana dia menerapkan adab-adab menuntut ilmu itu di dalam kehidupan dia menuntut ilmu. Itu sebenarnya. Jadi keberhasilan seorang menuntut ilmu itu sebenarnya indikatornya adalah apa yang kita pelajari selama 5 hari ini. Sehingga jika ada seseorang yang dia sudah ikhlas, kemudian dia sudah sungguh-sungguh, semua faktor-faktor keberhasilan dia sudah lalui, kemudian semua faktor-faktor yang mungkin menjadi penghalang sudah dia tinggalkan. Tapi kok ya gak bisa-bisa, apakah bisa kita katakan orang seperti itu gagal dalam menuntut ilmu? Iya. Karena ilmu itu fadlun minallah yu'tihi mayasha. Ilmu itulah murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka yang menjadi indikator keberhasilan dalam menuntut ilmu sebenarnya bukan hasil dan banyaknya pencapaian kita, tapi lebih daripada kesabaran kita menerapkan adab-adab ini di dalam kehidupan kita menuntut ilmu. Ini perkara yang penting ikhwas sekalian. Sehingga kalau kita sudah berusaha menerapkan adab-adab ini dengan baik, kok ternyata hasilnya masih belum sesuai dengan yang kita inginkan, ya kita mesti tetap akan istiqomah dan bersabar. Karena yang terpenting adalah apa yang Allah janjikan di sisinya daripada apa yang Allah berikan pada kita hari ini. Itu yang terpenting di dalam menuntut ilmu. Di apa yang Allah janjikan di sisinya itu lebih penting daripada apa yang Allah berikan pada kita hari ini. Nah, kita masuk ikhwah pada apa yang ditulis oleh mu'alif pada pasal yang ke-7 ini. Yang siap baca ini? Ya. Pak Taran baca Al-Faslus Sabi'. Bismillah. Al-Faslus Sabi' Al-Mahadiru Hilmul Yaqadah Iyaka wa hilmal yaqadah Minhu bi an tada'il ilma ilma lima lam ta'lam au itqana ma lam tutkin fa in fa'alta fa huwa hijabun kasifun 'anil ilmi. Nah, hasbuk.
Yang pertama ikhwah, hal yang perlu kita waspadai dan harus kita hindari sejauh-jauhnya yaitu hilmul yaqadhah. Apa itu? Berhayal. Ya, bahasa kita itu berhayal. Berhayal. Hilm itu mimpi, yaqadhah itu terjaga, antara mimpi dan sadar itu. Rogone sadar tapi atine berhayal, ya kan? Bermimpi. Beliau memberikan satu penegasan, waspadalah dari yang satu ini, yaitu berhayal, berfantasi atau berhayal. Sebagai contoh, wa minhu, contohnya, engkau mengakui ilmu lima la ta'lam, ya, padahal engkau tidak mengetahuinya. Engkau mendakwakan atau mengaku mengetahui sesuatu padahal kamu tidak tahu. Atau engkau mengaku sudah mutkin, sudah kokoh dalam suatu masalah padahal engkau belum kokoh. Maka jika engkau mengerjakan hal tersebut, maka dia termasuk hijabun kathifun, penghalang yang sangat besar, sangat tebal anil ilmi, dari ilmu. Kenapa? Kenapa ini bisa menjadi penghalang? Karena dia merasa sudah berilmu, angan-angannya apa? Dia itu seolah sudah alim itu. Jadi di dalam angan-angannya dia itu sudah alim. Sehingga dia malas untuk belajar. Karena apa? Dengan berangan-angan aja dia sudah cukup gitu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala juga membuat beberapa contoh dalam masalah ini. Contohnya ketika misalnya kita ditanya sesuatu masalah, padahal masalah itu kita memang betul-betul belum tahu. Kemudian untuk menunjukkan bahwa kita itu tahu, kita diam mendengarkan, kemudian mendudukkan sambil berpikir. Terus menjawab bagaimana? Permasalahan ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Butuh murojaah yang lama. Kalau saya jelaskan panjang sekali ini. Kenapa? Butuh belajar dulu. Karena belum tahu. Malu mau menjawab saya tidak tahu. Nah ini penyakit ikhwah sekalian. Ini termasuk bagian apa? Berhayal. Saya pernah mendengar seorang ustadz yang mengkritisi ya dalam masalah ini juga termasuk berhayal pula dalam masalah gelar. Ya, dalam masalah apa? Gelar. Ketika seseorang itu mencantumkan gelar yang sebenarnya dari perguruan tinggi itu tidak memberikan gelar itu. Ya kan? Misalnya yang familiar sekarang gelar apa misalnya? LC misalnya. Padahal sekarang udah nggak ada LC. Atau di beberapa perguruan tinggi itu tidak mengakui itu LC. Ya, tapi karena familiarnya LC, pokoknya S1 syariah, jurusannya LC. Apa itu LC? Walaupun dia perguruan tinggi dalam negeri, perguruan tinggi murni di Indonesia, gitu. Pengajarnya semuanya Indonesia, ya kan? Tidak ada yang punya link ke luar negeri. Tapi karena itu sudah familiar langsung Ustadz fulan LC. Nah ini namanya apa? Berhayal. Ya ini termasuk bagian ini, hilmul yaqadhah. Kenapa? Kenapa demikian? Kenapa menjadi penghalang ilmu? Karena di awal sudah disebutkan di pasal yang kelima. Kita harus amanah di dalam masalah ilmu. Ya kan? Harus amanah. Harus sidik, harus jujur. Ya kan? Jujur itu kan apa adanya. Ya. Gelarnya SPDI, ngakunya LC, ya kan? Dan lain sebagainya. Ini namanya tidak amanah, tidak sidik. Nah, ini termasuk bagian dari apa? Hilmul yaqadhah. Nah, yang ke-55 baca, lanjut. Ihda an takuna basibirin. Faqad qila al-ilmu salasatu asbarin
Man dakhala fi syarri al-awwal takabbara wa man dakhala fi shibri wa man dakhala fi sibri tsani tawadhu'a wa man dakhala fi sibri tsalis alima annahu ma ya'lamu. Nah, pada poin yang ke-55, hal yang harus kita hindari di sini adalah kamu jangan menjadi si penghuni level 1, aba sibrin. Penghuni level 1. Abu Sibr itu apa? Ya penghuni level 1. Maksudnya di sini sibrin wahid. Kenapa? Karena dikatakan ilmu itu ada 3 level. 3 sibr, 3 jengkal, 3 level. Barang siapa yang masuk pada sibr awal level 1, takabbar, dia banyak sombongnya. Karena apa? Dia itu kan baru merasakan maklumat-maklumat yang baru, sehingga seolah-olah dia mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa, dan itu pengennya apa? Dibangga-banggakan kepada orang lain. Maka kita bisa melihat ya, kebanyakan orang-orang yang mereka banyak bicara, kemudian mencela sana, mencela sini, mudah sekali menghinakan orang, mudah sekali apa? Mencaci maki guru-guru, ya kan? Ustadz-ustadz kita, para ulama kita, itu rata-rata adalah mereka-mereka yang baru di level 1 ini. Ya. Jadi apa yang diperbuat itu justru apa? Menampakkan siapa jati diri mereka. Bisa kita lihat itu di media sosial. Ya, ketika komentar si jidat hitam, ketika komentar apa? Nah, macam-macam. Ya, dengan segala sebutan-sebutan. Maka di situ menunjukkan apa? Bahkan mungkin yang komentar itu apa? Dia masuk level 1 aja mungkin belum gitu loh. Kemudian yang kedua, barang siapa yang dia masuk level kedua, dia akan tawadhu. Dia akan tawadhu. Dan barang siapa yang masuk pada level yang ketiga, dia akan tahu bahwa dirinya itu sedikit ilmunya. Jadi apa ikhwah sekalian? Orang itu semakin berilmu, dia akan semakin merasa bahwa yang dia ketahui itu sangat sedikit. Gak percaya? Antum coba tanya yang sekarang sudah kelas 2 atau kelas takmili. Ya kan? Ya, semakin kita membahas ilmu ternyata apa? Belum ada apa-apanya ternyata. Ya kan? Ketika baru awal-awal, Masya Allah, gitu kan. Tapi ketika sudah mendalam pembahasannya, Allahu Akbar, gede-gede gitu kan. Ya kan? Betul. Coba ketika kita membahas masalah fikih misalnya, masalah air. Contohnya kan, di pembahasan pemula mesti ya pembahasannya ringan-ringan. Air dibagi menjadi 1, 2, 3, ya kan? Nah, tapi ketika sudah levelnya sudah level ketiga, dia akan bisa melihat ternyata ulama di dalam membahas masalah air ini mungkin kalau kita kaji semua kaulnya para ulama seputar air, mungkin seminggu gak selesai. Masalah air. Ya kan? Mencari pendapatnya atau kaul para ulama dalam masalah air saja itu mungkin butuh waktu yang cukup lama. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang sudah mencapai level yang ketiga ini, jengkal yang ketiga. Maka dia akan bisa merasakan, Masya Allah, yang kita ketahui ini tidak ada apa-apanya. Antum belajar nahu, ya kan? Belajar nahu. Ketika baru muhtarat, itu aja udah ngeluh. Ya kan? Udah ngeluh. Nah, masuk level ketiga, misalnya Alfiyah bin Malik misalnya, gimana? Tambah gedek lah. Aduh. Artinya apa? Masya Allah, yang kita ketahui ternyata apa? Sangat-sangat sedikit. Itulah ilmu ikhwah. Dan pertanda ketika seseorang itu semakin dalam ilmunya, dia akan semakin apa? Merasa bahwa dirinya itu pengetahuannya sangat sedikit sekali.
Bedanya apa dengan level kedua? Kalau level kedua ini dia masih merasa bahwa dirinya tahu, ya kan? Dia masih merasa bahwa dirinya itu memiliki ilmu, tapi dia berusaha untuk tawadhu, merendahkan hatinya, berusaha untuk tawadhu. Kalau yang level ketiga ini sudah tinggi lagi, dia apa? Merasa bahwa dia tidak ada apa-apanya dalam masalah ilmu. Kemudian apakah seperti ini terus mengharuskan kita ketika ada yang bertanya terus kita itu terus wallahu a'lam karena takut gitu loh. Padahal sebenarnya dia tahu. Idul Adha, Sabtu atau Ahad, wallahu a'lam. Padahal dia tahu, ya jawab. Kalau dia tahu ya harus dijawab. Dan itu tidak menafikan ya, dia itu apa? Bisa masuk pada level kedua atau level ketiga. Jelas ya, selama dia tidak menyombongkan ilmunya. Apa di antara indikasi sombong di dalam masalah ilmu? Dia sangat mudah merendahkan orang lain. Karena apa? Al-kibr kata Nabi apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Ya tak? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada sebesar biji zarah berupa kesombongan. Beliau Rasul menjelaskan al-kibr, kesombongan adalah batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Maka salah satu indikasi seseorang itu masih berada di level 1 itu apa? Dia sangat mudah meremehkan orang lain. Kelas mutarot ya. Apa? Mutarotnya ngelu. Jadi mudah sekali merendahkan orang lain. Gitu bos sinau tasrifan ya ngono 3 tahun hafal. Nah, ngono aneka teram gitu. Nah, ini indikator apa? Tanda-tanda seseorang itu meremehkan orang lain yang disitulah orang itu dikatakan apa? Sombong. Ya. Poin selanjutnya 56. At-tasadduru qabla ta'abbuli. Ihdari tasaddurat qabla ta'abbuli wa huwa afatun fil ilmi wal amali. Nah. Yang ketiga yang perlu kita waspadai dan perlu kita hindari ada tasaddur, tampil, manggung, ya, tampil atau manggung qabla ta'ahul, sebelum memang ahli. Ya. Malah menjelaskan waspadalah, hindarilah tampil sebelum engkau itu menjadi betul-betul ahlinya. Fawa afatan fil ilmi wa amal. Karena itu menjadi apa? Penyakit. Menjadi sebab hilangnya ilmu dan amal. Ya. Para ulama menjelaskan di antara sebab kenapa tampil sebelum matang itu menjadi penghalang seseorang itu untuk maju di dalam ilmu dan amalnya. Di antaranya orang itu nanti ketika sudah terkenal, ya kan? Apalagi di sekarang orang itu jadi terkenal itu kan bukan suatu yang susah loh, ya enggak? Di rumah aja sekarang itu bisa viral, ya enggak? Ya. Di rumah aja seseorang itu bisa viral, bisa terkenal di seluruh dunia. Ya. Maka ketika itu orang sudah terkenal, biasanya orang itu menjadi orang yang sibuk, ya enggak? Nah, dengan kesibukannya itu dia apa? Nah, dia tidak punya waktu untuk belajar. Itu yang pertama, yang dohir seperti itu. Kemudian sebab yang kedua, kenapa hal ini bisa menjadi penghalang ilmu? Ketika seseorang sudah terkenal, ya kan? Ketika dia sudah terkenal,
sudah banyak orang yang mengikuti sementara ilmunya sangat minim, maka dikhawatirkan dia nanti apa? Sangat mudah berfatwa, mengeluarkan pendapat, statement-statement yang itu merupakan sebuah kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tanpa ilmu. Itu sebab yang kedua. Yang ketiga, orang itu kalau sudah terkenal banyak pengikutnya, itu biasanya sangat susah menerima apa? Kritik. Ya kan? Dan sangat susah untuk rujuk ketika salah. Jadi mosok seperti saya menjilat ludah yang ibaratnya menjilat ludah sendiri. Seperti itu. Dan masih banyak beberapa bahaya dari permasalahan ini. Jadi sudah 3 yang kita sampaikan tadi ya. Apa tadi yang pertama? Sibuk. Sehingga apa? Waktu untuk belajar sedikit. Kemudian mudah berbicara tanpa ilmu. Yang ketiga, memimpin sebelum ahli. Apa? Iya, dia susah menerima kebenaran, susah untuk rujuk ketika dia salah. Yang keempat, dia merasa bangga, ujub ketika apa? Banyak pengikutnya. Itu sih yang alumni Madinah aja nggak punya pondok. Kita ini yang cuma belajarnya cek-cek aja, alhamdulillah bisa punya pondok. Ini namanya ujub ini kan. Ini awas penyakit yang sangat berbahaya ini. Itu coba lihat tuh yang lulusan LCLC misalnya kan, tidak bisa dakwah ini dan itu. Kita alhamdulillah sama Allah dibukakan pintu kebaikan, bisa dakwah kemana-mana. Alhamdulillah jadwal saya walaupun kayak gini ini penuh loh seminggu sekali. Kalau misalnya hari itu ada 10 mungkin full juga. Nah ini kan namanya ujub. Nah ini fitnah yang besar yang menerima penuntut ilmu. Jadi dia merasa ujub terhadap kemampuannya. Yang kelima diantaranya apa? Menyebabkan dia tidak ikhlas. Ya, tasadur kebelah ta'ahul ini menyebabkan apa? Dia tidak ikhlas di dalam berdakwah. Kenapa dia tidak ikhlas? Kenapa diantaranya? Karena ketika dia ditinggalkan jamaahnya dia akan marah dia akan sakit hati. Oh, kalian itu sudah saya didik, sekarang giliran sudah waktunya kalian membalas kebaikan saya malah pada lari. Jadi marah dia ketika ditinggalkan jamaahnya. Semoga Allah menjaga kita dari hal yang seperti ini. Kemudian dikecualikan dalam masalah ini kalau memang di suatu daerah itu apa? Ya sama sekali awam semuanya. Antum misalnya dimudahkan oleh Allah belajar di ma'at ilmi ini misalnya. Sementara di kampung kita ini, kampung di mana tempat kita tinggal itu ya sama sekali awam. Boleh nggak kita ngisi kajian di sana? Boleh nggak? Daripada nggak ada ini. Nggak nanti nek terkenal nih. Gimana Pak Umar? Sudah berapa jadwal Kan? Jadi dikecualikan kalau memang suatu daerah itu tidak ada dai, sehingga masyarakat tidak ada yang mengajari kebaikan, menjelaskan tauhid, menjelaskan syirik kepada mereka, menjelaskan hukum-hukum pokok di dalam beragama. Maka hal ini dikecualikan dengan syarat tetap dia berkoordinasi dan selalu minta bimbingan dari ustadznya. Jadi meminta bimbingan, contohnya misalnya dia menyampaikan kepada gurunya, di kampung saya ada masalah-masalah seperti ini Ustaz. Ya, apa yang perlu saya sampaikan pertama? Ya. Maka minta bimbingan.
Kemudian apa? Dibimbing antum masukkan masalah keutamaan Islam misalnya kan. Fadlul Islam. Sudah. Terus dalam Fadlul Islam itu apa yang perlu disampaikan? Poinnya ini 1, 2, 3. Minta bimbingan dan arahan dari guru-guru kita. Ya. Maka yang seperti itu masih termasuk kebaikan dan termasuk hal-hal yang justru bisa mengembangkan ilmu kita. Jelas ya? Jadi jangan dipahami ini secara mutlak bahwa tidak boleh tampil atau menghindari tampil sebelum ahli ini secara mutlak. Ya kan? Sehingga apa? Ketika kita diminta untuk khutbah di kampung, kalau niku ternyata nyapa-nyapane ngapunten. Padahal tidak ada yang lebih bisa. Atau ada pun ternyata apa? Dia adalah dai yang notabene atau terkenal menyampaikan perkara-perkara yang batil. Adanya seperti itu. Maka kalau seperti itu kondisinya, kita tetap diperintahkan untuk apa? Berdakwah di daerah tersebut dengan bimbingan dan arahan dari apa? Ustadz-ustadz kita. Pada ikhwah. Nah, 57. At-tanammuru bil ilmi. Ihdar ma yatasalla bihi al-mukhlisuna min al-ilmi. Yuraji'u mas'alatan aw mas'alataini. Fa idza kana fi majlisin fihi man yushari'u ilaihi. Asara al-bahsa fihi ma yudhira ilmahu. Wa kan fi hadha min sawatin aqalluha an ya'lama anna an-nasa ya'lamuna haqiqatahu. Nah, yang keempat ikhwah, dari hal-hal yang perlu kita waspadai adalah at-tanammur bil ilmi. Tanammur itu apa? Menjadi harimau dalam masalah ilmu. Maksudnya gimana menjadi harimau dalam ilmu gimana? Tabiat harimau itu apa? Sangat buas, kemudian apa? Suka menunjukkan taringnya. Ya kan? Unjuk gigi lah itu lah. Menunjukkan taringnya. Ya kan? Harimau itu nak ketemu musuh mesti apa? Pertama, mangap mesti. Wah, gitu kan? Menunjukkan taringnya bahwa dia itu adalah makhluk yang sangat berbahaya. Apa maksudnya ini? Dijelaskan oleh beliau. Hindarilah, ihdar apa saja yang menyenangkan, membuat senang orang-orang yang bangkrut ilmunya. Muflisun itu orang yang bangkrut. Jadi ada orang yang bangkrut ilmunya, tapi itu justru membuat dia senang. Padahal dia bangkrut. Dengan kesenangannya itu membuat dia bangkrut. Ilmunya apa? Hilang, tidak manfaat dan tidak berkah. Apa contohnya? Contohnya ini. Dia yuraji'u mas'alatan atau mas'alatain. Dia memurojaah satu masalah atau dua masalah. Fa idza kana fi majlisin, lalu ketika dia menghadiri sebuah majelis ilmu, fihi yang di dalamnya terdapat man yusaru ilaihi, terdapat orang yang, itu maksudnya ustadz yang yusaru ilaihi, yang ahli. Yusaru itu kan ditunjuk. Artinya apa? Dijadikan rujukan, jadikan panutan. Artinya apa? Ahli yang sudah terkenal, itu maksudnya. Man yusaru ilaihi itu ustadz yang terkenal, ustadz kibar bahasa kita gitu. Jadi ketika dia menghadiri majelisnya ustadz kibar, atharul bahsa fihima, dia mencoba memancing-mancing ustadz tadi untuk membahas masalah yang dia murojaah tadi. Ya. Dia mencoba memancing-mancing ustadz yang kibar tadi, ustadz yang ahli tadi untuk membahas permasalahan. Tujuannya apa? Liyut hiro ilmahu, untuk menampakkan kalau dia itu sudah belajar dalam masalah itu, bukan karena dalam rangka untuk meningkatkan kafa ilmiah, bukan, tapi menunjukkan kepada hadirin bahwa dia ternyata sudah pernah belajar, wis kelas telu, wis takmili dan lain sebagainya. Misalnya di hadapan seperti ini,
menanyakan ini ihdar ma yatasala bihi al-muflisun minal ilmi, menanyakan masalah apa? Iklalnya, misalnya iklal. Yatasala itu asalnya apa? Coba diterangkan kepada kami. Padahal kan banyak yang belum belajar bahasa Arab. Tujuannya apa? Nah, tujuannya ingin supaya dia dilihat oleh orang-orang bahwa dia itu sebenarnya sudah paham dan sudah belajar masalah tersebut. Bukan dalam rangka dia itu memang mencari paham, dia nggak tahu. Tapi kalau memang dia nggak tahu dan pengen tahu betul-betul karena ingin mendapatkan ilmu, maka itu suatu hal yang baik. Jelas ya? Maka ini semuanya apa? Yang membedakan masalah niatnya. Apa yang di dalam hatinya? Apa tujuan daripada dia melakukan hal seperti itu? Maka di sini dijelaskan oleh beliau, wa kam fi hada, betapa banyak masalah ini min sau'atin, justru menyingkap aibnya dia. Sau'ah itu kan aib. Jadi perbuatan ini betapa sering, betapa banyak justru apa? Menunjukkan siapa jati diri dia. Artinya apa? Terkadang dia justru dibuat malu, ya kan? Justru dia dibuat malu. Justru kebanyakan orang menunjukkan apa? Justru tahu siapa dia sebenarnya. Akaluha, minimalnya anyak lama, dia itu nanti kedepannya tahu annasa ya'lamuna haqiqatahu. Orang-orang pada tahu ternyata hakikat apa? Kenyataannya dia mancing-mancing ustaz tadi untuk membahas itu bukan untuk apa? Untuk meningkatkan kafa ilmu, tapi justru apa? Untuk menunjukkan bahwa dia itu sebenarnya sudah paham. Dan ternyata seperti itu ada gitu. Ya, seperti itu ada. Maka dibahas oleh para ulama itu karena hal-hal seperti ini sering terjadi dan sering menimpa para penuntut ilmu. Terutama apa? Abu Shibr tadi. Apa itu? Penghuni level 1. Pokoknya penghuni level 1 ibaratnya pendekar baru turun gunung. Apa? Mesti carilah lawan. Ya kan? Pokoknya ra gelut urung marem gitu kan. Itu penghuni level 1. Semoga Allah menjaga kita dari hal yang demikian. Ya, kemudian yang ke-5. Tajirul kabodi kama yakunu hadaru min at-ta'lifil khali min al-ibda'i walladhi nihayatuhu tahbirul kabodi kawatnya tahbirul kabodi al-hadara min al-istighali bitasnifi qabla istikmali adawatihi wa iktimali ahliyatika wa nuduzi ala yadi asyakhika wa amma al-istighalu bita'lifin nafi'i liman qamat ahliyatuhu wastakmala adwatihi wa ta'addadat ma'arifuhu wa tamarrasa bihi bahsan wa muraja'atan wa mutala'atan wa jardan limatulatihi wa hifdhan li muhtasaratihi wastizkaran li masailihi wa huwa min afdali ma yaqumu bihi nubala'u minal hudulahi. Yang kelima ikhwah yang perlu kita waspadai dalam kehidupan kita menuntut ilmu, tahbirul katad. Tahbir itu menulis. Jadi kata hibr itu tinta. Ya, tahbir itu menulis. Al-qaghat kertas kosong, kertas yang enggak ada tulisannya, itu qaghat. Apa maksudnya? Yang perlu kita hindari adalah kita membuat catatan kosong. Apa maksudnya catatan kosong itu? Kita sibuk menulis. Nah ini. Jadi untuk para mubtadiin, para pemula seperti kita, tidak direkomendasikan kita itu apa?
banyak menulis artikel-artikel ilmiah. Tidak direkomendasikan. Justru kita apa? Dianjurkan untuk banyak belajar dari kitab-kitabnya para ulama. Maka di sini beliau menjelaskan, kama yakunu, sebagaimana hendaknya kita waspada, kita menghindari dari menulis tulisan yang kholi minal ibda, yang kosong dari kaidah-kaidah baru. Nah, artinya apa? Dia di dalam menulis itu tidak membuat sesuatu yang baru gitu loh. Hanya mungkin copy paste apalagi ya kan. Copy paste cuman apa? Penulisnya diganti. Nah, di internet copy paste wallahu a'lam bishawab oleh fulan. Padahal dia cuman copy paste di dalam internet. Nah, ini perlu dihindari. Ya. Jadi di antara apa? Tujuan menulis itu kata para ulama, ya Syekh Bakar itu mengisyaratkan kepada tulisannya para ulama salaf terdahulu, tujuan menulis itu ada 8. Jadi tujuan seorang menulis, maqasid at-taklif itu ada 8. Yang pertama, ikhtira'un ma'dumun, memberikan sesuatu yang sebelumnya nggak ada. Jadi membahas sesuatu yang memang belum ada dan itu dibutuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, jam'u muftarokin, mengumpulkan sesuatu yang asalnya masih tercerai-berai. Sebenarnya sudah ada tulisan-tulisan tapi masih apa? Masih berserakan, belum urut. Nah itu dikumpulkan kemudian dibuat tartib. Maka kita lihat sebagian kitab itu bukan al-lafahu tapi apa? Tartib. Tartib wa jam, nah itu kan. Rotabahu wa jama'ahu gitu kan. Mentartib dan mengumpulkan. Artinya apa? Itu tidak membuat satu yang baru, tapi apa? Mengumpulkan dari tulisannya para ulama yang masih apa? Berserakan itu dikumpulkan menjadi satu buku yang tartib dan urut gitu. Sehingga apa? Mudah dipahami. Itu tujuan yang kedua. Yang ketiga, takmilun naqis, menyempurnakan tulisan sebelumnya masih belum sempurna. Sebelumnya sudah ada tapi masih kurang. Sementara apa? Kaum muslimin membutuhkan karena permasalahannya sudah apa? Nah, sudah update. Permasalahan sudah berbeda, sudah meningkat gitu loh. Sehingga perlu pembahasan yang lebih rinci. Maka itu tulisan sangat dibutuhkan. Yang ketiga, yang keempat, tafsilul mujmal, merinci sesuatu yang sifatnya masih umum. Sebelumnya sudah ada tulisan-tulisan, tapi sifatnya masih umum. Nah, perlu dirinci. Ya, perlu dirinci. Yang kelima, tadhibu mutawwal, meringkas sesuatu yang panjang. Nah, seperti ini khilyah. Khilyah ini sebenarnya ringkas, tapi bagi sebagian seperti kita itu masih terlalu panjang. Akhirnya dibuat apa? Mukhtasar khilyah talabul ilmi, tanpa merusak makna yang ada di dalamnya. Maklumatnya tersampaikan tetapi dengan bahasa yang lebih simpel. Ada mukhtasar ini. Ini namanya apa? Tadhib itu apa? Diringkas, dipilih, diambil intinya gitu. Ya, sudah ada sebelumnya tapi tulisannya itu terlalu panjang sekali sehingga apa? Bagi mubtadiin seperti kita itu susah memahami. Maka apa? Perlu diringkas. Kemudian yang ke-6, ya, tartibu al-mukhallad. Jadi mengurutkan pembahasan-pembahasan yang masih campur baur gitu ya. Ya, dalam pembahasan masalah misalnya bahasa Arab misalnya, terkadang masih umum bahasa Arab,
Nah, akhirnya apa? Dipisah. Ini nahwu, ini shorof, ya kan? Ini balaghah dan lain sebagainya. Dipisah-pisah, ditartib. Ya. Ini namanya apa? Tartibul mukhallat. Jadi mengurutkan pembahasan-pembahasan yang masih campur baur, gitu kan? Masih berserakan. Yang ketujuh, tabyinu mubham. Ya. Menjelaskan perkara-perkara yang masih samar. Ya. Maka Syekh Utsaimin membuat satu kitab. Sebenarnya tidak membuat satu kitab ya. Beliau mensyarah kitab Hilyat Thalabil Ilmi ini, kemudian ditulis oleh muridnya menjadi satu kitab syarah seperti ini. Atau bisa dapatkan mungkin ya di pasar sudah banyak. Ini syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terhadap Hilyat Thalabil Ilmi. Ini namanya apa? Namanya apa? Tabyinul mubham, menjelaskan perkara-perkara yang masih sifatnya itu masih samar. Sebagian orang nggak tahu gitu. Ya. Yang kemudian yang ke-8 terakhir, tabyinul khata', menjelaskan kesalahan. Ya. Jadi kitab sebelumnya itu sebenarnya bagus. Ya kan? Ringkas, simple, tapi masih banyak kesalahan. Maka kitab yang kedua ini ditulis dalam rangka apa? Untuk merevisi. Ya kan? Merevisi kitab yang pertama. Maka 8 tujuan menulis ini. Maka kalau 8 ini tidak ada, jangan nulis. Ya kan? 1 dari 8 ini tidak ada, maka di sini saya menggarisbawahi sebagaimana kita perlu menghindari menulis perkara yang apa itu? Tidak ada kaidah baru, ya kan? Tidak ada manfaat yang baru yang dihasilkan. Waladhi nihayatuhu, dan yang akhirnya cuman tahbirul karat, hanya sekedar catatan kosong dari faedah. Artinya apa? Kita coba bikin kitab, pengen memudahkan, tapi malah bikin budak ternyata. Katanya ini untuk tujuannya untuk memudahkan, tapi kok malah aku bingung. Gampang kitab sing wingi kan gitu. Nah, itu berarti apa? Tahbirul kagot, apa? Kertas kosong, catatan kosong, nggak ada manfaatnya. Maka juga fal hadra minal istighal, kita perlu menghindari menyibukkan diri dengan menulis sebelum betul-betul lengkap adawati, ya. Betul-betul lengkap perangkat-perangkatnya, dan betul-betul komplit ahliyat, kokoh. Iktimal itu kokoh, ahliyatik, betul-betul kokoh kemampuanmu. Wanuduji alayya di asyakhika, dan betul-betul kamu itu mateng di bawah bimbingan guru. Jadi syaratnya apa ini berarti? Menulis itu istiqmalu adawati. Perangkat-perangkat di dalam menulis ini harus dipenuhi. Kemudian apa? Nah, dari sisi penulisnya dia apa? Harus betul iktimalu ahliyati, betul-betul kokoh, ya kan? Dia sudah kokoh betul. Nanti termasuk kategori kokoh apa? Di bawahnya nanti dijelaskan oleh beliau. Wanuduji, betul-betul matang di bawah apa? Bimbingan. Bukan matang karena otodidak, bukan, tapi di bawah bimbingan guru. Kalau matang karena otodidak belajar sendiri itu kadang-kadang merasa sudah matang padahal cik magel. Tapi dia merasa sudah, wah ini sudah saatnya saya mengeluarkan tulisan-tulisan saya ini. Alhamdulillah, insya Allah sudah matang ini. Sudah teruji, beberapa penerbit sudah mulai melirik. Akik dilirik loh kan. Ternyata apa? Oke, salahi. Ya, terus adapun menyibukkan diri untuk menulis dengan tulis yang bermanfaat, liman qomat, bagi orang yang betul-betul sudah ahli, ya kan, sudah kokoh, dan istakmala adawati, dia sudah betul-betul melengkapi perangkat-perangkat di dalam menulis itu apa? Termasuk apa? Kaidah-kaidah menulis, ya kan? Bagaimana mencantumkan referensi, nukilan-nukilan itu kan ada semua kaidah nulisnya, ya kan? Mengutip perkataan ulama, terus menyantumkan nas hadis, nas Quran, itu kan semuanya ada aturannya di dalam menulis. Wa ta'addadat ma'arifu, dan betul-betul sudah luas
wawasannya, wa tamarrasa bihi bahsan, dia sudah terlatih, sudah terbiasa untuk membahas, wa murajaatan, sudah terbiasa apa? Membuka referensi-referensi yang sangat banyak, dia sudah terbiasa. Wa mutola'atan, murajaah itu apa? Dia sudah terbiasa untuk apa? Mencari referensi. Oh, dalam masalah ini referensinya kitab ini, dia sudah terbiasa. Dan dia sudah terbiasa mutola'ah. Mutola'ah itu apa? Membahas kitab-kitabnya para ulama, membaca ya dengan detail. Wajar dan li mutawalatihi. Wajar dan dia sudah bisa mengupas mutawalat, pembahasan panjang dalam masalah ilmiah. Dia sudah bisa. Jadi misalnya dalam pembahasan panjang dia bisa menyimpulkan gitu loh. Oh, maksudnya mu'alif ini. Kita kan kadang-kadang apa? Seringnya membaca panjang sekali. Maksudnya opo tuh yang muter ngalor ngidul ngitan ngulon ra kecekel. Ini berarti kita belum paham terhadap maklumat yang mutawalat. Karepe Syekh piye yes, ra mudengi wong lah gitu. Padahal apa? Bukan saya yang salah, kita aja yang salah. Karena apa? Kita masuk level yang salah gitu. Ya gitu. Wa hifdzan li mukhtasarati, dan dia sudah hafal mukhtasar-mukhtasarnya. Di dalam bahasa Arab itu ada mukhtasarnya. Nahwu apa? Mukhtasarnya jurumiyah, dan nanti qatrun nada dan seterusnya. Wastidkaran lima sa'idihi, dan dia betul-betul paham dan betul-betul tahu, hafal cabang-cabang dari permasalahan-permasalahan yang ada. Fawa min afdhali ma yaqumu bihi nubala minal fudala, maka itu termasuk perkara yang afdal, apa? Yang utama dari yang dikerjakan oleh orang-orang yang nubala, orang-orang yang cerdas, minal fudala, dari kalangan orang-orang yang utama. Jadi syarat-syaratnya jelas ini ya. Jelas ya, ini syarat-syarat untuk menulis. Maka ada seorang ustadz yang kita pernah mendengar, beliau lebih menyarankan kita menyibukkan kitab-kitabnya para ulama daripada kita menulis sendiri. Lebih baik kita mempelajari kitab-kitab yang sudah ada, itu solusinya. Kenapa? Apalagi kitab-kitab para ulama yang sudah terdahulu, yang sudah dipelajari ratusan tahun, yang sudah betul-betul terbukti menjadikan umat itu baik melalui kitab tersebut. Kenapa? Kita yakin apa yang ditulis para ulama itu sudah, pertama penulisnya sudah ikhlas. Orangnya apa? Betul-betul ikhlas dalam menulis itu karena Allah, bukan karena apa? Wah, gue iso nulis. Bukan seperti itu, betul-betul karena apa? Menunjukkan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Bahwa dia menulis itu untuk mencari wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah mendengar penuturan Ustadz Zainal ya, ketika beliau menyampaikan apa yang menjadi kritikan kepada Syekh bin Baz. Syekh bin Baz itu pernah kritik, apa ulama kibar, ulama besar kok kitabnya apa? Tipis-tipis, ya itu kan. Nah, ulama kibar kok kitabnya apa? Apa buku saku kayak ini ulama kibar. Ulama kibar ya harus punya majmu' masail lah itu kan. Ulama kibar kitabnya tipis. Kayak gitu diulamakan. Nah, itu. Akhirnya ketika orang yang mencela Syekh bin Baz ini sakit, itu dikunjungi sama Syekh bin Baz. Berita ini sampai kepada Syekh bin Baz dan Syekh bin Baz tidak marah. Bahkan ketika orang ini sakit, apa? Syekh bin Baz mengunjungi orang ini yang mengkritik dia dan menjelaskan pada Fulan, kenapa saya lebih senang menulis kitab-kitab yang ringkas seperti ini? Karena saya ingin memberikan pemahaman kepada orang awam. Karena nggak mungkin orang awam itu membahas atau membaca kitab-kitab yang tebel-tebel. Kalau kitab yang tebel-tebel udah banyak sekali, akhi, gitu. Tapi yang ringkas, padat, ilmiah itu yang sekarang itu jarang. Saya ingin menulis yang seperti itu supaya orang awam bisa mengambil faedah dari itu. Masya Allah, itu penjelasan dari beliau. Beliau nggak marah, padahal beliau mufti, ya kan? Ya. Nah, yang ke berapa ini? 59. Kalau dalam pasal ke-7 urutan ke-6. Lanjut.
mawqifuka min wahmi man sabaqaka. Idza dhafirta bi wahmin li'alimin fala tafrah bihi bil hadd minhu, walakin ifrah bihi bi tashihil mas'alati faqat. Yunabbahu ala khata'in aw wahmin bahwa al-imamin gumira fi bahri ilmihi wa fadlihi, lakin la yusiru rohaja alaihi bitanakusi minhu wal hati alaihi fayat tarru bihi man huwa mithluhu. Ya. Yang ke-59 dari 66 poin ya, semuanya total 66 poin dalam kitab Hilyah ini. Ini poin yang ke-59. Ya, mauqifuka min wahami man sabaqaka. Ya. Apa mauqif? Sikap. Sikapmu terhadap kesalahan dari orang yang lebih senior. Man sabaqaka itu maksudnya apa? Orang yang lebih senior. Ya termasuk guru atau orang yang lebih senior yang kita sebenarnya nggak ngambil ilmu darinya, tapi dia lebih dulu belajar, lebih dulu berdakwah, dan dia dari sisi kesenioran lebih senior. Maka hendaknya kita betul-betul berhati-hati dalam masalah ini. Ya. Kesalahan guru kita atau orang yang lebih senior dalam masalah ilmu daripada kita. Jika engkau menjumpai kesalahan seorang yang berilmu, gurumu atau yang lainnya, fala tafrah, maka kamu jangan merasa gembira. Kenapa? Kamu bisa meremehkan dia, bisa merendahkan dia. Jadi sebagian orang itu ketika melihat kesalahan seorang alim itu dipotong, kemudian apa? Nah, diviralkan. Kebaikannya 1000, salahnya 1. Yang dikenal masyarakat apa? 1000. Nah, itu menjadi penghalang tersebarnya ilmu. Kenapa? Masyarakat taunya si fulan atau ulama fulan, ustadz fulan, kiai fulan apa? Orang yang buruk. Sehingga apa? Mereka enggan mencari ilmu dari beliau. Ya kan? Padahal siapa di dunia ini yang enggak punya kesalahan? Ya kan? Enggak ada. Bahkan yang memviralkan itu pun juga memviralkan itu sendiri sudah salah itu. Ya kan? Tanpa izin, ya kan? Belum konfirmasi. Dan rata-rata itu bikin masalahnya enggak? Coba kita lihat. Ya. Memotong-motong video kemudian diadu. A vs B. Ustadz A vs Ustadz B. Padahal enggak pernah ketemu itu loh. Tapi di video itu diadu VS ini. Nah ini kan sangat berbahaya. Maka jika kita betul-betul menjumpai kesalahan dari orang yang alim, yang berilmu, jangan sekali-kali kita merasa senang karena kita bisa tahu kelemahan dan kita bisa merendahkannya. Jangan. Walakin ifrah bihi litasihil masalah faqat. Akan tetapi ya, kamu boleh sekedar senang untuk membenarkan kesalahannya saja. Jadi maksudnya apa? Di sini kamu berpeluang untuk memberikan nasihat kepada beliau. Gitu. Jadi maksudnya di sini jangan ketika ustadz kita, guru kita ada kesalahan itu terus kita menjatuhkan wibawa beliau. Apalagi itu di hadapan para tulab. Ya kan? Ustadz kemarin kan mengatakan demikian. Sekarang kok mengatakan demikian? Ustadz ini kayak nggak bisa dipegang aja ucapannya. Jatuh ini. Ya kan? Jatuh ini. Ini kurang ajar ini. Ya enggak? Dia sudah terhalang dari mendapatkan faedah, orang lain juga terhalang mengambil faedah dari guru kita. Makanya saya pernah membaca di sebuah kitab yang itu ada ulama salaf itu yang sampai berdoa kepada Allah, ya Allah, tutupilah aib guruku dariku. Ya kan? Jangan engkau tunjukkan aib guruku padaku. Berdoa seperti itu. Karena apa? Kalau sampai tahu khawatir dia apa? Dia enggan mengambil ilmu gurunya.
Seperti itu. Sampai seperti itu para ulama itu berdoa. Ya. Nah, sekarang justru apa? Kebalikan toh. Justru kalau tahu wah ini kesempatan ini. Wah, kesempatan emas ini. Saya bisa viral ini. Ya kan? Untuk apa? Supaya dapat apa? Subscriber yang banyak. Follower yang banyak. Diviralkan. Dia melihat ulama kibar salah dalam satu masalah, wah, dia potong kemudian dia viralkan. Wah, yang melihat sekian juta. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini perlu diwaspadai. Dan hendaknya yunabbah memberikan apa? Mengingatkan kepada kesalahan guru, ya, khata' atau kekeliruan, kesalahan atau kekeliruan yang waqa'a yang terjadi li imamin pada seorang alim yang humira fi bahri ilmihi wa fadlihi, yang dia itu berada di tengah-tengah lautan ilmu dan keutamaannya. Jadi ada ulama yang dia berada di tengah ilmu yang sangat banyak dan utamanya karena salah. Maka kalau salah jangan sampai kita apa? Nah, memviralkan ataupun apa? Menjatuhkan kemuliaan beliau sehingga orang enggan untuk menimba ilmu dari beliau. Padahal banyak sekali ilmu yang dia miliki yang itu bermanfaat bagi kaum muslimin. Termasuk dalam hal ini hendaknya kita berhati-hati di dalam apa? Menjelaskan kepada orang tentang kesalahan itu ya. Yang kita khawatir kalau kita jelaskan kesalahannya seorang ustadz ini menjadikan jamaah itu lari. Ya. Oh, si ustadz itu loh, itu poligami itu tapi dia sama sekali nggak adil. Sebenarnya baik niatnya itu pengen menolongin janda tapi dia malah menjandain istrinya sendiri loh. Nah, itu diumbar pada jamaah ustadz ini. Maka apa? Jamaah jadi tahu, oh ternyata ustadz itu seperti itu ya. Sebenarnya niatnya baik nolongin janda tapi kok malah menjandakan istrinya. Apa maksudnya? Dia nikahin janda, menceraikan istrinya. Berarti kan nolongin janda tapi membuat janda istrinya. Nah itu disampaikan pada jamaah. Nah ini harus hati-hati kita yang seperti itu. Itu bisa menjadikan jamaah nanti bisa lari dari ustaz tersebut. Maka hal yang seperti ini harus dihindari ikhwas sekalian. Akan tetapi walaupun kita perlu memberikan nasihat kepada ustadz ataupun kiai ataupun alim tersebut, lakin la tusiru la yuthiru rohaja alaih. Jangan sampai memancing-mancing timbulnya fitnah gitu loh. Harus dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang tersembunyi gitu loh maksudnya. Oh niat saya kan memperingatkan ustadz tersebut. Iya, tapi caranya jangan seperti itu gitu. Ya kan? Seperti tadi kan memancing-mancing timbulnya gejolak dalam masyarakat. Masyarakat ketika nggak tahu ada mayang, tapi ketika masyarakat tahu jadi apa? Ya, jadi kisruh yang berkepanjangan. Ya, ketika video sudah bertahun-tahun yang lalu masyarakat nggak tahu biasa aja, ya kan? Ada mayang tentrem beribadah nggak ada masalah. Tapi karena oknum seorang oknum yang memviralkan video itu masyarakat yang asalnya nggak tahu jadi apa? Wah jadi geger ya kan? Dan lain sebagainya. Maka ini namanya apa? Memancing timbulnya fitnah. Maka kalau kita menasihati harus dengan cara yang baik, datangi, diajak ngobrol. Itu namanya adab yang baik, menunjukkan seorang penuntut ilmu. Maka sekali lagi apa-apa yang terjadi itu mesti diakibatkan atau dilakukan orang-orang yang termasuk Abu Sibr tadi. Apa? Penghuni level 1. Mesti itu. Gak mungkin orang yang level 2, level 3 melakukan hal yang seperti itu. Jadi jangan sampai kita memancing timbulnya fitnah bitanakus minhu dengan meremehkan orang alim tersebut wal hatti alaih dan menghinakan beliau fayaqtarra bihi man huwa mislu atau fayaqtarru bihi man huwa mislu. Sehingga orang-orang yang seperti dia, orang-orang yang modelnya kayak dia penghuni level 1 tadi apa? Yaktaru, terperdaya, ikutan. Paham maksudnya ya? Jangan sampai niatnya menasihati ulama atau orang alim atau orang yang utama tadi dalam kesalahannya tapi tidak dengan cara yang baik. Justru memicu timbulnya apa?
fitnah dan gejolak di dalam masyarakat, sehingga orang-orang yang seperti dia nanti apa? Terpancing emosinya untuk apa? Melakukan tindakan-tindakan yang itu justru menimbulkan kekacauan di masyarakat. Ya, selesai. Yang ke-60. Baca Mas Sohaili. Bismillah. Idamus subuhati. Ijtanab isaratas isaratas subahi wa iradaha ala nafsika aw ghairika fasubuhatu fasubahu khatafatun wa qulubu dha'ifatun wa aksaru man yulqiha mubtadi'atu fatawaqqahuma ya. Yang ke-60 ikhwah, itu alifnya dibuang ya. Alif yang pertama itu dibuang. Bukan idfa tapi apa? Daf'u syubhat, menghindari syubhat-syubhat. Apa itu syubhat? Kerancuan pemikiran. Dikatakan syubhat karena syibah itu menyerupai. Jadi dia itu sebenarnya batil tapi dikemas supaya apa? Menyerupai al-haq. Kalau bahasa kita mungkin KW. Ya kan? KW. Banyak kan? Sekarang produk-produk KW itu. Ya. Banyak masyarakat itu yang terperdaya. Dengan harga mahal dia membeli barang. Perasaan kalau merek ini udah pokoknya wawet, tapi dia pakai seminggu sudah jebol. Ternyata apa? KW. Itu namanya kena subhat itu. Ya kan? Dia kena subhat. Dia tidak bisa membedakan mana yang asli, mana yang KW itu. Nah, maka dalam masalah syubhat ini dalam agama pun, masya Allah ternyata sangat banyak sekali kemiripan pemikiran. Seolah-olah itu ibadah, padahal itu bentuk kesyirikan. Seolah-olah itu tauhid, padahal itu sesuatu yang dilarang. Seolah-olah itu sunnah, padahal itu hal yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya syubhat. Maka yang bisa tahu subhat hanya orang-orang yang berilmu. Orang awam nggak bisa membedakan mana yang hak, mana yang subhat, ya kan? Maka harus dengan bimbingan para ulama. Maka kalau para ulama sudah mengatakan ini batil, ya kita jauhi. Para ulama menjelaskan ini suatu hal yang terlarang, ya kita jauhi. Maka perhatikan di sini, hendaknya kita menjauhi atau jauhilah isaratas syubah. Ya, memancing-mancing munculnya subhat-subhat, mendatangkan subhat. Wa iradaha ala nafsi, dan mendatangkannya kepada dirimu atau yang lainnya. Jadi jangan bermudah-mudahan terhadap perkara subhat. Termasuk apa? Mendengarkan ucapan-ucapan orang-orang ahlul batil. Ya kan? Ini namanya apa? Mancing-mancing subhat. Ya kan? Coba tak cek ilmuku kira-kira nyandak urung. Dia mencoba mendengarkan perkataannya orang-orang yang ahlul batil yang suka melontarkan statement batil, tapi atas nama Islami. Ya. Maka itu namanya apa? Mencoba memancing syubhat. Fasyubahu khattafatun. Maka syubhat itu jamak dari syubhat ya. Syubhat, perkara-perkara syubhat, perkara yang masih samar, ya, kerancuan berpikir, khattafatun. Dia itu sangat mudah merasuk. Khattafah itu sangat mudah menyambar. Ini kan siagul mubalaghah kan, khattafah itu siagul mubalaghah, sangat mudah merasuk ke dalam diri. Wal qulubu dha'ifatun, sementara hati kita itu sangatlah lemah. Sementara wa aksaru mayulkiha al-mubtadi'ah, itulah yang paling banyak disampaikan oleh ahlul bid'ah. Jadi syubhat itu yang paling banyak dilontarkan oleh ahlul bid'ah itu rata-rata apa? Mereka sampaikan itu semuanya adalah syubhat, bukan ilmu. Ya. Maka orang itu terjerumus kepada bid'ah itu diantaranya karena apa? Terkena atau termakan subhat. Walaupun ada sebab yang lainnya. Apa itu? Karena ngikuti hawa nafsu. Dia tahu itu salah, tapi karena apa? Pengen popularitas, pengen dunia, maka dia melakukan perkara-perkara
yang bid'ah tersebut. Fatawaqqahum, maka waspada terhadap mereka. Ya. Artinya apa? Jangan mudah-mudah mendengarkan, jangan mudah-mudah kita itu apa? Membaca tulisan-tulisan orang-orang yang notabene atau terkenal dia itu memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Nah kalau sudah terlanjur bagaimana ya? Kita harus banyak konsultasi dengan guru-guru kita atau ustadz-ustadz kita. Kalau kita mendapati suatu pemikiran, ucapan atau tulisan yang mungkin masih ragu di dalam benak kita atau tidak biasa kita dengar, segera kita konsultasikan. Pak Kiai, Pak Ustadz, tadi saya mendengar ada orang yang ceramah seperti ini, tapi kok menurut bagi saya itu masih asing sekali, ini yang benar bagaimana? Nah, itu kan. Ini segera minta penjelasan. Ya. Supaya apa? Kita terhindar dari apa? Syubhat. Ini. Semoga Allah menjaga kita. Berikutnya 61. Idalillah ibta'id anil lahni bil lafdi wal qatti wa inna adamal lahni jilalatu wa sifahu dukin wa wukufun ala milahil ma'ani lisalamati til mabani. Ya. Untuk tambahan poin yang ke-60 tadi, kecuali memang seorang guru yang ini apa? Mengajak diskusi kepada murid-muridnya. Terkadang apa? Guru itu menyampaikan perkara yang syubhat, gitu kan? Ya. Jadi guru itu menyampaikan perkara yang masih syubhat. Sehingga murid itu berpikir, ya, sudah diterangkan kaidahnya, permasalahannya jelas, kemudian guru menyampaikan perkara-perkara yang mungkin update saat ini, dan itu ternyata Masya Allah, ya kan? Nah, banyak sekali dikerjakan oleh masyarakat padahal itu terkenal. Ya. Kemudian guru menyampaikan perkara itu, ya, mencarikan subhat-subhat kepada muridnya, maka itu tidak mengapa. Karena apa? Itu untuk merangsang murid untuk berpikir. Setelah itu dijelaskan gitu loh, bagaimana cara membantahnya, tidak dibiarkan apa? Di dalam pemikirannya sendiri-sendiri. Ya, berarti sang guru juga harus tahu jawabannya gitu loh. Ya kan, yang benar, jangan gurunya juga ikut-ikut pusing gitu. Nah, hal seperti ini harus dijauhi. Ya. Yang ke-61, hindarilah kesalahan. Nah, kesalahan di dalam berucap dan menulis. Di dalam bahasa, lahan di dalam bahasa. Dari lahna fil lughah, ini maksudnya. Lahan itu betul, kesalahan. Kesalahan pelafatan. Di sini ada isyarat ya sekalian, di dalam belajar bahasa Arab atau yang lainnya berarti memang melafatkan itu penting, ya kan? Ya, melafatkan itu penting. Terkadang kita menjumpai ya, diri kita ini ya, sudah belajar nahwu mendalam, tapi mengucapkan huruf masih salah. Masrif sudah malang megong ya, kanan kiri oke, ya kan? Naik turun sudah nggak ada masalah, sohi mu'tal libas semua, ya kan? Tapi ngomong fa susahnya minta amin, pa'ala, pa'alu, lahan, ya kan? Lahan, ucapan fa susah banget, itu harus dilatih gitu, ya kan? Fitnah nih, ngomong susah banget ini. Nah, ini lahan, ini harus betul-betul dijauh. Caranya bagaimana? Harus belajar, terus belajar. Dan itu ada guru-guru yang memang spesialis dalam masalah membenahi lidah, pengucapan huruf itu ada. Dan dengan terapi, dengan terapi dan latihan yang kontinu, insya Allah itu bisa. Ya. Itu sudah dibuktikan. Walaupun memang dari kecil dia sudah ucapannya F tidak bisa, tapi dengan latihan dia bisa. Maka para ulama menjelaskan di sini, termasuk mu'alif, ibta'id anil lahli fil lafdi wal qad. Jauhilah kesalahan-kesalahan di dalam masalah pengucapan bahasa dan penulisan. Kenapa? Sumber ilmu itu kan bahasa. Ya enggak? Ya, sumber ilmu itu bahasa. Kalau seperti dijelaskan Ustaz Abdurrahman kemarin, salah meletakkan titik itu bisa fatal. Ya kan? Titiknya ditaruh di depan, bacanya khotun, titiknya ditaruh belakang, bacanya
hadun. Beda kan? Apa hadun? Bagian. Tapi khotun, nah, garis. Khot itu bisa font, bisa tulisan, bisa bermakna font, tulisan, itu. Jadi harus betul-betul dijaga itu, harus hati-hati itu ya. Namun demikian ya jangan terus kita ketika diminta gurunya untuk belajar mengucapkan, wah susah banget kenapa? Khawatir salah. Nah itu salah, nggak benar. Ketika kita belajar di bawah asuhan guru kita ya kita terus harus ceplos-ceplos itu kan, ya, harus ceplos-ceplos. Artinya apa? Kan ada guru yang membimbing sehingga ketika kita apa? Salah ada yang mengingatkan. Ya, artinya di sini ketika kita salah diingatkan ya jangan ngeyel gitu loh. Ya kan? Jangan ngeyel. Ini sudah tabiat saya Ustaz dari kecil nggak bisa ngomong F ini. Ya, bisanya ngomong pa, nggak bisa ngomong fa, nggak bisa. Lah itu bisa. Saya dari kecil nggak bisa ngomong fa ya Ustaz, bisanya ngomong pa gitu kan. Nah itu tadi bisa ya. Oh iya. Nah, artinya ini perlu apa? Perlu disadari ini. Kenapa? Fa'ina adamalahni jalalatun. Karena tidak salah dalam mengucapkan ataupun menulis itu sebuah kemuliaan. Wa sofa'u daukin. Sofa itu apa? Murni. Dauk itu rasa. Apa itu logat. Jadi dia ketika berucap dengan benar berarti dia apa? Sudah memberikan logat yang murni, yang otentik, yang masih original itu loh, masih asli. Jadi memberikan logat yang asli. Fa ya fa bukan pa gitu loh. Ya kan? A ya a bukan nga. Ya kan? Susah ngomong. A susah. Nga. Azim, ngazim. Nah, ini kan tidak orisinal namanya, ya kan? Ya. Maka ketika dia tidak salah, berarti dia memberikan logat lahjah yang original, yang apa? Yang masih asli. Wa wuqufun, dan dia berpijak ala milahil ma'ani, kepada arah dari makna yang dimaksud. Karena contoh misalnya alim sama alim beda enggak? Apa ketika ngomong alimun jiddan? Sakit banget gitu. Bil alimun jiddan. Alim banget orang ini. Beda enggak? Alim apa artinya? Sangat berilmu. Kalau alim sakit banget. Beda itu. Sehingga dari pelafatan yang benar ini dia bisa membawa kepada arah yang dimaksud dari sebuah makna. Milah itu arah. Ya, membawa kepada arah. Asalnya milah itu kan angin yang membawa pada suatu arah tertentu. Jadi dengan mengucapkan dengan benar dia membawa pendengar itu kepada maksud yang benar dari kalimat itu gitu. Jadi lafadznya alim jangan dilafadzkan alim, ya kan? Nah, ini sangat berbahaya karena maknanya beda sekali, ya kan? Barid sama barid beda nggak? Barid sama barid beda lah. Apa kalau barid dingin, kalau barid pos beda lah. Pos, benda-benda pos itu barid. Maka sundukul barid apa itu? Kotak pos, ya kan? Kalau barid dingin, beda. Ya kan? Nah, seperti ini. Maka dari kesalahan ucapan itu akan membawa kepada arah yang berbeda. Li salamatil mabani, demi selamatnya makna secara utuh. Mabani itu apa? Makna secara utuh. Jadi ketika seseorang itu salah di dalam mengucapkan, seseorang bisa saja apa? Bisa saja apa? Salah di dalam memahami maklumat sehingga apa? Salah di dalam mengerjakan instruksi. Ya kan? Seperti itu. Demikian ya kawan. Istirahat dulu nih. Ya mudah-mudahan selesai sampai poin berapa ini? Ya nanti kita bahas cepat aja. Kalau enggak ya nanti dilembur, enggak apa-apa ya. Sampai poin 60
satu, yaitu masalah apa? Lahan. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat maghrib. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin.